Cara tahu apakah masalahmu ujian biasa atau efek karma. Ada masa ketika hidup berjalan biasa saja. Kamu menjalani rutinitas seperti biasa, tidak menyakiti siapapun, tidak mengganggu siapapun. Tetapi tiba-tiba ada masalah besar masuk ke hidupmu tanpa permisi. Rasanya seperti badai yang datang di hari cerah. Dalam momen seperti itu, wajar kalau kamu bertanya, ini sebenarnya ujian atau ini balasan dari sesuatu yang pernah aku lakukan? Pertanyaan itu penting, karena cara kamu menjawabnya menentukan apakah kamu perlu memperbaiki sesuatu atau menguatkan diri. Ujian meminta keteguhan, karma meminta kejujuran. Keduanya sama-sama kelihatan seperti siksaan ketika kamu sedang berada di tengahnya, tetapi sebenarnya mereka membawa pesan yang jauh berbeda. 1. Ketika masalah datang dari arah yang tidak kamu prediksi. Kamu mungkin pernah mengalami hari ketika semuanya baik-baik saja, tetapi tiba-tiba ada masalah yang terasa seperti datang dari udara kosong. Tidak ada tindakan yang memicu, tidak ada keputusan bodoh yang kamu buat, tidak ada konflik yang kamu mulai, tetapi masalah itu tetap muncul begitu saja. Energinya bukan seperti teguran, tetapi lebih seperti tantangan. Ada kesan bahwa hidup sedang mendorongmu ke ruang yang lebih sulit agar kamu menguat. Dalam keadaan seperti itu, masalah biasanya terasa bersifat eksternal. Kamu tidak merasa bersalah, kamu hanya merasa ditantang. Ada perasaan seolah semesta sedang bertanya, bisakah kamu menghadapi ini? Apakah kamu cukup dewasa untuk melewati tahap ini? Situasi-situasi inilah yang lebih sering disebut sebagai ujian. Ujian hadir bukan karena kamu salah. Ujian hadir karena jiwamu sedang diminta untuk naik tingkat. Berbeda ketika masalah yang muncul terasa seperti punya akar dari tindakanmu sendiri. Kadang, kamu tidak bermaksud buruk, tapi kamu tahu bahwa keputusanmu di masa lalu pernah melukai seseorang, membuat pilihan yang tidak jujur, atau menahan sesuatu yang seharusnya kamu selesaikan. Ketika pola lama yang pernah kamu buat itu muncul kembali dengan wajah baru, kamu akan merasa ada hubungan emosional antara masa lalu dan masalah yang kamu hadapi hari ini. Ada sensasi seperti sedang dipertemukan kembali dengan bayangan lama. Saat itulah kamu sedang berhadapan dengan karma. Karma bukan hukuman. Karma bekerja seperti bayangan yang mengikuti bentuk tubuhmu. Ia mengembalikan setiap energi yang kamu keluarkan. Jika kamu pernah berlaku ceroboh, manipulatif, egois, atau menunda hal-hal penting yang sebenarnya harus kamu selesaikan, energi itu tidak hilang. Ia hanya menunggu momen ketika kamu cukup siap untuk dihadapkan lagi pada konsekuensinya. Dan ketika momen itu datang, kamu merasakannya bukan sebagai tekanan eksternal, tetapi sebagai panggilan untuk bertanggung jawab. 2. Perbedaan rasa yang muncul di dalam diri. Cara paling halus dan paling jujur untuk membedakan apakah suatu masalah itu ujian atau karma sebenarnya ada di dalam dirimu sendiri. Rasa batin seseorang jarang berbohong, kecuali ia sengaja mematikan kejujuran itu. Saat masalah berasal dari ujian, kamu merasakan tekanan yang berat, tetapi anehnya ada kejernihan tertentu di dalamnya. Kamu merasa dipaksa untuk kuat, tetapi kamu tidak merasa kotor atau bersalah. Kamu mungkin merasa lelah, tetapi tetap ada cahaya kecil di dalam diri yang membuatmu tahu bahwa kamu sedang ditempa, bukan dihukum. Energi dari ujian biasanya terasa bersih. Kamu merasakan bahwa ada sesuatu dalam dirimu yang sedang berkembang, meski kamu belum tahu bentuk akhirnya seperti apa. Berbeda dengan itu, rasa dari karma cenderung lebih perih dan lebih dalam. Karma menyentuh titik luka yang pernah kamu buat atau kamu biarkan. Ketika kamu menghadapi karma, sering muncul dorongan untuk merefleksi diri. Kamu ingat sesuatu,
entah itu tindakan ceroboh, kata yang pernah kamu ucapkan dengan emosi, janji yang kamu tinggalkan, atau sikap yang dulu kamu anggap sepele. Ada rasa malu kecil yang muncul, rasa bahwa ini memang harus aku hadapi. Rasa itu bukan datang dari luar, itu lahir dari dalam dirimu sendiri. Perasaan dari karma biasanya menuntun ke kesadaran. Kamu perlu memperbaiki diri, kamu perlu mengakui sesuatu, kamu perlu menata ulang cara hidupmu. Sementara rasa dari ujian justru menguatkanmu, kamu hanya perlu bertahan, menguat, dan tumbuh. 3. Pola kejadian berulang yang belum pernah kamu sentuh. Ada satu cara lain untuk membaca apakah sebuah masalah tergolong ujian atau karma, yaitu dengan melihat polanya. Hidup tidak pernah bekerja secara acak, ia selalu memberi sinyal lewat pengulangan dan perubahan. Jika masalah yang datang terasa seperti pola baru yang belum pernah kamu alami sebelumnya, seringkali itu adalah ujian. Ujian mengantarkan kamu ke level yang berbeda, jadi bentuk tantangannya pun berbeda. Misalnya, dulu kamu pernah diuji lewat kesulitan finansial karena buruknya manajemen uang. Tetapi sekarang, kamu diuji lewat kehilangan kesempatan besar karena kamu harus belajar memilih prioritas. Polanya berbeda, tetapi tujuannya sama, membawa kamu ke kedewasaan berikutnya. Sementara karma justru muncul sebagai pengulangan. Ia membawa pola lama yang belum kamu selesaikan. Kadang, orangnya berbeda, situasinya berbeda, tetapi rasa yang muncul sama persis. Jika kamu selalu berkonflik karena sifat defensifmu, kamu akan dipertemukan lagi dengan situasi yang memancing sifat itu. Jika kamu selalu kabur dari pembicaraan penting, hidup akan memaksamu menghadapi orang-orang yang menuntut kejelasan. Karma bekerja seperti guru yang sabar tetapi tegas. Ia akan mengulang pelajaran sampai kamu benar-benar memahaminya. Ada satu ciri lain yang sangat halus tetapi nyata, yaitu waktu. Ujian biasanya memiliki durasi yang lebih singkat. Ia intens, mengguncang, tetapi berjalan dalam gelombang. Ketika kamu menyadari pelajarannya, fase itu mulai mereda. Ujian bekerja seperti kontraksi. Datang kuat, pergi, lalu datang lagi dengan ritme tertentu, sampai prosesnya selesai. Kamu bisa merasa ritme itu, meskipun tidak selalu bisa menjelaskannya. Karma berbeda. Ia lebih lama. Ia mengendap, ia menempel pada kesadaranmu. Ia muncul lagi dan lagi, sampai kamu benar-benar bertransformasi dari dalam. Karma tidak hanya ingin kamu kuat, tetapi ingin kamu berubah. Maka prosesnya tidak buru-buru. Ia sabar, ia menunggu kamu benar-benar melihat apa yang perlu sembuh. Dan jika kamu mencoba mengabaikannya, ia akan naik level menjadi lebih menyakitkan, bukan untuk menghukummu, tetapi agar kamu tidak lagi menunda. Lalu bagaimana jika kamu masih bingung? Bagaimana kalau situasimu terasa seperti campuran keduanya? Disinilah kamu perlu mendengarkan dialog batin yang paling jujur di dalam dirimu. Ketika kamu duduk sendirian dan membiarkan semuanya perlahan mengendap, apa yang kamu rasakan? Jika hatimu terasa bersih meski badanmu lelah, kemungkinan itu ujian. Jika hatimu terasa berat meski hidupmu terlihat baik-baik saja dari luar, kemungkinan itu karma. Kejujuran kecil dalam dirimu adalah kompas yang paling presisi. Ada satu prinsip penting yang jarang disadari banyak orang. Tidak semua karma itu buruk. Terkadang, kamu menerima hadiah yang tidak kamu inginkan, tetapi yang sebenarnya kamu butuhkan. Ada karma baik dari kebaikan yang kamu tanam, dan ada karma berat dari luka yang pernah kamu buat. Namun, keduanya bekerja untuk membawa kamu kembali pada keseimbangan. Karma adalah mekanisme yang menjaga alur hidup tetap adil. Tanpa karma, banyak orang akan berbuat seenaknya. Dengan karma, segala hal kembali ke titik tengahnya. Ujian pun sama.
Ujian tidak pernah datang untuk menjatuhkanmu. Ia datang untuk mengingatkan siapa kamu sebenarnya. Ketika lapisan ego dan rasa takutmu dikupas habis, ujian membuatmu menemukan dirimu sendiri dalam bentuk yang paling murni. Kamu mungkin kehilangan hal-hal tertentu ketika diuji, tetapi kamu mendapatkan kembali sesuatu yang lebih penting: kedewasaan, ketegasan, kebijaksanaan, dan fondasi diri yang lebih kokoh. Yang sering terjadi adalah banyak orang membenci ujian dan karma, padahal keduanya bekerja sebagai dua mekanisme yang sama-sama membantu kamu bertumbuh. Bedanya hanyalah cara mereka menyapa kamu. Ujian mengetuk pintu dari luar, sementara karma mengetuk dari dalam. Sekarang, mari masuk ke pertanyaan terakhir yang paling penting. Bagaimana kamu menanggapinya? Jika masalah yang kamu hadapi adalah ujian, maka yang kamu butuhkan adalah kekuatan. Kamu perlu fokus pada penyelesaian, bukan penyesalan. Kamu perlu mengambil langkah-langkah yang membuatmu tetap maju. Kamu perlu menjaga pikiranmu tetap jernih, agar kamu bisa melihat peluang yang tersembunyi di balik tekanan itu. Ketika kamu memperlakukan ujian sebagai ruang latihan, kamu tidak akan merasa dihancurkan olehnya. Kamu justru merasa sedang ditempa menjadi versi diri yang lebih tangguh. Namun, jika masalah itu adalah karma, maka yang kamu butuhkan adalah kejujuran. Kamu perlu melihat kembali tindakan-tindakan masa lalu dengan kepala dingin. Kamu perlu mengakui apa yang dulu kamu lakukan tanpa dalih. Kamu perlu meminta maaf jika perlu. Kamu perlu memperbaiki pola hidupmu agar kehidupanmu selaras kembali. Karma tidak akan pergi hanya dengan doa. Karma hanya pergi ketika kesadaranmu berubah. Dan perubahan itu dimulai ketika kamu memilih untuk tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Sebagian orang takut mengetahui bahwa masalahnya adalah karma, karena mereka menganggap itu berarti mereka adalah orang buruk. Padahal anggapan itu jauh dari kebenaran. Setiap orang membawa karma. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang sepenuhnya bersih dari konsekuensi masa lalu. Yang penting bukan apakah kamu punya karma. Yang penting adalah bagaimana kamu menyikapi karmamu. Kamu tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kamu bisa mengubah cara kamu hidup sekarang. Dan inilah rahasia yang membuat semuanya masuk akal. Ketika kamu bisa membedakan mana ujian dan mana karma, kamu bisa menempatkan dirimu pada posisi yang tepat. Kamu bisa mengambil sikap yang sesuai. Kamu tidak lagi memukul diri sendiri saat sebenarnya kamu hanya sedang diuji. Kamu juga tidak lagi menyalahkan dunia ketika sebenarnya kamu sedang diminta bertanggung jawab. Kamu menjadi lebih dewasa, lebih sadar, dan lebih tenang menghadapi hidup. Pada akhirnya, baik ujian maupun karma membawa kamu ke tempat yang sama, ke versi diri yang lebih baik. Ujian membuat kamu kuat dari luar, karma membuat kamu bersih dari dalam. Dan hidup selalu punya cara yang tepat untuk memberikan keduanya pada waktu yang kamu butuhkan. Jadi, ketika berikutnya ada masalah datang mengetuk hidupmu, jangan buru-buru panik. Berhentilah sejenak, rasakan dari mana energinya berasal. Dengarkan batinmu, lihat polanya, amati pengulangannya. Perhatikan bagaimana lingkungan meresponsmu. Cari tahu apakah beban itu sedang mendorongmu maju atau sedang mengingatkanmu pada sesuatu. Jawaban yang muncul mungkin tidak selalu mudah, tetapi ia akan selalu jujur. Karena pada akhirnya, hidup tidak pernah bermaksud menjatuhkanmu. Hidup hanya ingin kamu pulang pada dirimu yang lebih tinggi. Dan baik ujian maupun karma hanyalah dua cara berbeda yang digunakan semesta untuk membimbingmu ke sana. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.